Shalom dan selamat malam kepada saudara-saudara yang masih bergabung beribadah secara online bersama Hope Channel Borneo, baik yang di YouTube maupun yang ada di Facebook. Saat ini saya mau bertanya kepada kita semua, termasuk saya maupun saudara yang ada di rumah, apakah kita masih berkonsentrasi untuk mengikuti ibadah kita malam hari ini? Atau mungkin sudah sedikit merasakan ngantuk karena sudah jam 7:30 malam. Nah, kalau kita sudah tidak berkonsentrasi, tadi saya membaca sebuah artikel yang dikatakan bahwa coba kita makan coklat, atau lebih tepat lagi dark coklat, coklat yang sedikit lebih pahit. Jadi kalau di rumah saudara ada coklat, silahkan dimakan sekarang kalau kita lagi tidak berkonsentrasi. Atau kalaupun tidak ada, mungkin bisa kita cari di toko dekat rumah. Nah, kenapa saya bilang kita menyantap coklat? Karena ternyata menurut kampus kita, kampus Advent yang ada di Amerika, yaitu Loma Linda University, mereka bilang, menurut penelitian mereka, kalau kita menyantap coklat, itu akan meningkatkan konsentrasi kita, merendahkan kadar stres kita, dan memperkuat daya ingat kita. Jadi itu dia saya sarankan, mari kita konsumsi coklat agar kita lebih berkonsentrasi lagi. Dan malam hari ini merupakan malam permintaan doa. Bila mana saudara-saudara yang ada permohonan doa, silakan disampaikan di kolom YouTube, di kolom chat di YouTube maupun yang ada di Facebook. Mari kita membuka perbaktian kita dengan bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 295. 295, Sahabat Teman Pemimpin. Hai sahabat, bersatulah dengan erat, turut Yesus Juru Selamat. Hai sahabat, teman-teman, kawan-kawan, setia pada perjanjian, tulus dalam perbuatan, teman-teman, kawan-kawan. Hai pemimpin, berani hati, jangan dingin, capailah yang kamu ingin. Hai pemimpin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur Pak Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami sehingga kami dapat bergabung bersama-sama beribadah secara online melalui Hope Channel Borneo. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala perangkat yang kami gunakan di sini, baik jaringan internet maupun perangkat komputer yang lainnya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga para partisipan pada malam hari yang terlibat, khususnya kepada pembicara Pendeta Jor Samplan, kiranya Roh Kudus Tuhan selalu campur tangan dari apapun yang kami katakan pada malam hari ini. Ini udah kami Tuhan, kami persembahkan yang dalam nama Yesus. Amin. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengikuti sebuah lagu pujian untuk Tuhan tentunya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Michael Palar. Yang kebetulan lagu ini merupakan ciptaan beliau sendiri. Ini dia Pendeta Michael Palar dengan judul lagu Karunia Hari. Mulia. Ku sambut Tuhan Pencipta di pagi hari, suasana tak terkata, cerah ceria alam nan megah sekali, menyambut muliamu. Hari indah sekali, dalam hangat mentari, kicau burung yang menyukakan hati,
semua karenamu. Rasa lega, damai, hikmat, nyaman, berani memenuhi jiwaku. Ku angkat langkah menyambut dunia nan fana. Ku tak ragu karenamu. Hari indah sekali dalam hangat mentari. Kicau burung yang menyukakan hati. Semua karenamu. Ku puja juru selamat di pagi yang indah. Sukacita tak terkira. Megah mulia kasih-Nya Yesus bagiku. Ku sambut dengan setia. Hari indah sekali dalam hangat mentari. Kicau burung yang menyukakan hati. Semua karenamu. Rasa lega, damai, hikmat, nyaman, berani memenuhi jiwaku. Ku angkat langkah menyambut dunia nan fana. Ku tak ragu karenamu. Hari indah sekali dalam hangat mentari. Kicau burung yang menyukakan hati. Semua karenamu. Hari indah sekali dalam hangat mentari. Kicau burung yang menyukakan hati. Semua karenamu. Semua karena Tuhan. Semua karena Pencipta. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhanlah sehingga saya dan saudara berada di tempat ini dalam keadaan baik. Dan kami berharap mulai dari studio ini, kami sangat mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah atau pemirsa di mana saja Anda berada. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kita semua di malam permintaan doa pada saat ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita minta kuasa tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Tuhan yang baik, Allah yang kekal, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberikan kami waktu, dan kami saat ini membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, supaya kami boleh dapat menerima berkat Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan Tuhan lewat ibadah permintaan doa pada saat ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana kita belajar tentang Tuhan melalui Alkitab, maka ada banyak cara-cara Tuhan menyatakan, menyampaikan sesuatu yang penting kepada umatnya ataupun kepada orang yang bukan umatnya. Penyampaian Tuhan ada banyak hal yang Tuhan bisa buat. Ada banyak anjuran-anjuran Tuhan yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan dengan maksud agar supaya setiap manusia boleh sejalan dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada malam hari ini kita coba akan belajar tentang ada cara Tuhan yang lain daripada yang lain, bukan seperti yang biasanya. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan, judulnya adalah tata cara menentukan kelayakan. Tata cara menentukan kelayakan. Kalau kita berbicara mengenai tata cara, tentunya tata cara ini adalah terjadi dari pihak manusia. Tata cara ini menunjukkan tentang bagaimana tingkah laku dari manusia dan menentukan kelayakan. Yang melayakkan ini adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan orang itu layak atau tidak layak. Nah, ini jadi persoalan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengetahui bahwa saya dan saudara layak atau tidak? Ingat saudaraku, tujuan kita di atas dunia ini kita kenal Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan maksud supaya kita boleh bertemu dengan Tuhan, bahkan diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, tata cara menentukan kelayakan. Mari, bila mana saudara yang saat ini memegang Alkitab atau belum memegang Alkitab, ambil Alkitab lalu kita belajar bersama. Firman Tuhan didasari di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan beberapa pasal ke depan dalam buku Hakim-Hakim kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Penderitaan yang sangat luar biasa oleh karena 7 tahun mereka ini hidup di dalam penjajahan, dalam tekanan, dan kehidupan mereka terganggu kesejahteraan. Perekonomian mereka terganggu. Dan banyak hal yang mereka miliki dirampas paksa oleh tentara-tentara musuh. 7 tahun. Itu bukan waktu yang dekat, saudaraku. Itu waktu yang sangat panjang. Saya dan saudara sekarang ini mengalami juga COVID-19 ini berkepanjangan mulai dari 2020 bulan Maret. Walaupun ini sudah secara dunia dari sebelumnya 2019 bulan November dari Wuhan, dan di Indonesia mulai ditetapkan dari bulan Maret. Saya dan saudara diperkenalkan dengan COVID dengan semua aturan-aturan yang sangat merugikan. Tetapi orang-orang Israel 7 tahun disebabkan karena mereka lari dari Tuhan. Tuhan tidak pernah undur dari manusia. Tetapi ketika manusia ini menyimpang dari ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan, Tuhan tidak melindungi lagi mereka. Ini adalah prinsip Alkitab. Saudaraku, maka Tuhan pun membiarkan mereka. Kalau saya dan saudara mempelajari, membaca firman Tuhan dalam buku Hakim-Hakim pasal 6, bagaimana hebatnya
ketika mereka menanam benih, saudara-saudara, datang pasukan tentara-tentara Midian menghancurkan semua benih. Bila mana saudara punya ternak, diambil paksa kambing, domba, lembu. Hampir-hampir seluruh Israel tidak lagi punya ternak. Disebabkan karena mereka lari dari Tuhan. Mereka menyimpang dari Tuhan. Mereka sekarang bukan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kebaikan Tuhan terlalu luar biasa, tetapi justru mereka hanyut. Iman mereka hanyut, ditukarkan dengan berhala-berhala. Oleh karena masyarakat penduduk setempat di sekitar mereka yang dulunya disuruh tumpas habis, tetapi karena mereka tidak mengikuti akan anjuran Tuhan, dan sekarang mereka mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kisah ini ada seorang yang namanya Gideon. Dia tahu bagaimana orang-orang Midian akan datang merampas hasil tanamannya, maka dia buat di tempat persembunyian. Ada banyak hal yang dia bawa dari rumah supaya dia bisa tinggal lama-lama di tempat itu sambil menikmati apa yang dia tanam. Tentunya dia menanam di tempat yang tidak kelihatan, sehingga ketika dia panen, maka orang Midian tidak tahu, lalu mereka tidak mengambil, tidak merampas akan hasil tanaman itu, hasil panennya. Ini adalah seorang yang bijaksana, tetapi dia sangat merindukan bahwa kalau boleh mereka dilepaskan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia punya kerinduan, kalau boleh kami ini bangsa yang merdeka tadinya, sekarang mereka dijajah dan hidup dengan penuh kemalaratan dan menderita. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Gideon, tiba-tiba Tuhan datang dalam bentuk malaikat. Saudaraku, pada waktu malaikat ini berbicara dengan Gideon, yang dia pun kaget. Dia tahu di tempat tersembunyi kok tiba-tiba ada orang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, selanjutnya ketika berbicara panjang lebar, lalu malaikat ini mengungkapkan satu statement yang menggelikan hatinya. Malaikat ini katakan, "Hai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani." Saudara-saudara, dia belum pernah mengalami berperang. Sekarang ada penilaian sorga bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, ini disebabkan oleh karena dia sangat merindukan supaya mereka boleh dibebaskan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada satu kisah yang saya mau ceritakan kepada kita. Ada seorang yang namanya Arland Williams Jr. Pada waktu dia mengikuti satu penerbangan dari Florida, lalu akan mengadakan penerbangan dengan pesawat yang besar, karena pada musim itu adalah musim salju yang luar biasa di tahun 1982, tanggal 13 Januari. Maka sayap dari pesawat itu rupa-rupanya di dalamnya terjadi pembekuan dan banyak es. Jadi pada waktu pesawat ini tinggal landas dan pada waktu mengangkat untuk mulai terbang, tetapi terlalu berat pesawat ini sehingga mengganggu perputaran pekerjaan dari mesin dan juga baling-baling, dan akhirnya pilot itu mengambil keputusan untuk mendarat. Ada satu sungai yang besar di tempat itu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika pesawat itu berada di tempat itu, karena tidak terjadi apa-apa, maka orang-orang saat itu pada keluar, tetapi mereka berada di sungai yang sangat dingin. Seketika itu datang pertolongan, yaitu helikopter. Datang helikopter untuk memberikan pertolongan, mengulurkan tali. Lalu Arland Williams Jr. ini, dia mengambil tali yang tadinya dekat dia mulai bergeser dan dia mengambil orang-orang yang di sekitar, terus dikasih talinya untuk orang lain yang pegang, lalu naik. Lalu diangkat, tim penyelamat menyelamatkan banyak orang. Saudaraku, setiap kali datang, tali itu di dekat dia kasih ke orang lain. Berkali-kali setelah helikopter itu sudah penuh dengan
para evakuasi itu dibawa ke tempat yang aman, datang kembali. Saudaraku, pada terakhir helikopter datang, mereka tidak menjumpai Armand de William Jr. Dia sudah mati kedinginan karena dia mau memberikan pertolongan. Dia rindu agar supaya dia mau menyelamatkan orang lain. Dia berkorban jiwanya. Dan Ronald Reagan 6 Juni tahun 1983 memberikan penghargaan walaupun dia sudah meninggal, tetapi keluarga menerima penghargaan yang luar biasa dari pemerintah Amerika sehubungan bagaimana dia menjadi pahlawan yang menyelamatkan orang banyak. Nah saudaraku, ketika ini disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani kepada Gideon, mungkin dia berpikir, Tuhan, bagaimana aku bisa disebut pahlawan? Saudara-saudara, bagaimana saya bisa diangkat sebagai pahlawan? Aku belum pernah mengalami peperangan. Aku belum pernah memimpin peperangan. Tetapi Tuhan berdiskusi panjang lebar bahwa Tuhan di surga telah mendengarkan bagaimana penderitaan bangsa Israel, dan mereka sudah berdoa memohon kepada Tuhan dengan menangis. Mereka menyadari bahwa mereka telah gagal, mereka telah menyimpang, mereka telah jauh dari Tuhan. Sekarang mereka bertobat. Dan Tuhan melihat bahwa Gideon punya sisi kepemimpinan, punya sisi untuk dapat memimpin dan membebaskan orang-orang Israel ini. Dan pada saat itu juga, ketika Tuhan memberikan jaminan bahwa Gideon, bahwa aku yang mengutus kamu. Loh, apa tandanya Tuhan? Lalu dia bilang, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, dia ambil anak kambing. Rupanya dia punya simpanan kambing di dalam gua itu, di tempat persembunyian. Dia ambil anak kambing, lalu dia olah sedemikian rupa untuk dipersembahkan supaya malaikat Tuhan, dia tidak tahu kalau itu malaikat, supaya bisa dinikmati. Tetapi saudaraku, disuruh taruh persembahan semua itu di atas batu. Pada waktu malaikat menyentuh dengan tongkat, seketika itu juga maka terbakar semua dan malaikat itu hilang. Sekarang Gideon merasa pasti bahwa aku rupanya dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari tentara-tentara Midian. Saudaraku, tetapi ada satu perintah dari Tuhan, bahwa engkau harus merubuhkan semua tiang-tiang berhala yang dibuat oleh bapaknya. Dan orang kampung pada saat itu semua datang menyembah rumah mereka, tempat mereka, halaman mereka menjadi tempat ibadah para Baal. Karena dia takut bertindak sendirian, dia panggil 10 orang yang lain. Lalu mereka satu malam mereka bekerja keras, menghancurkan, merubuhkan tiang-tiang berhala. Dan dia ambil lembu dari ayahnya, disembelih di atas mezbah yang mereka buat baru. Karena tiang-tiang berhala dan berhala-berhala Baal semua ditumbangkan, semua dihancurkan. Ketika besok pagi datang orang untuk ibadah, mereka menjadi kaget. Kenapa tempat sembahyang mereka sekarang hancur? Lalu mereka selidiki, didapati saudaraku bahwa ternyata Gideon ini yang melakukan. Orang banyak begitu marah, tetapi bapaknya mengamarkan. Saudara-saudara, bapaknya sampaikan, kalau memang Baal ini Tuhan, biarlah Baal akan tolong diri sendiri. Dia akan bertindak, bukan nanti kalian yang bertindak. Kalian minta pertolongan Baal, tetapi sekarang kamu mau membiarkan bahwa orang yang melakukan yang terbaik justru kamu adili. Saudara, maka digantilah nama jadi Yerubbaal, Gideon. Oleh karena supaya Baal sendiri yang bertindak melawan Gideon ini. Saudaraku, dan pada saat itu juga dia tiup trompet, mengundang semua orang-orang dari sukunya Manasye supaya mereka datang berkumpul. Dan benar, semua datang berkumpul ketika trompet itu dibunyikan. Tetapi tiba malam, dia mulai ragu. Orang begitu banyak datang, cukup banyak, 32.000 pasukan datang untuk berkumpul. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, saya mau minta tanda Tuhan.
Yaitu tanda kalau sampai ada guntingan bulu domba. Dan di sini kalau bulu domba ini basah, lalu di sekitar bulu domba ini kering, maka saya tahu bahwa Tuhan memimpin saya. Benar, terjadi itu. Waktu dia peras bergelas-gelas airnya. Lalu dia mulai berpikir, iya memang kalau embun, di mana ada bulu domba pasti di situ air meresap di tempat itu. Di tempat lain kering. Dia minta lagi, Tuhan kalau boleh, satu lagi. Sekiranya bulu domba ini yang kering, lalu di sekitar dari bulu domba ini basah, maka saya tahu bahwa Tuhan memimpin saya. Dan benar. Jadi 2 malam saudara, malam pertama dia minta tanda pertama, malam kedua tanda kedua. Dan ketika dia meminta tanda dan itu terjadi, di bulu domba kering, sementara di sekitar dari bulu domba itu basah semua. Sekarang dia merasa yakin dengan pasukan 32.000 melawan 135.000 orang. Ini nak berimbang, 32.000 melawan 135.000. Saudaraku, tetapi Tuhan katakan, Gideon, terlalu banyak pasukanmu ini. 32.000 ini terlalu banyak. Jangan mereka meninggikan diri. Oleh sebab itu, siapa yang takut, siapa yang was-was, siapa yang bimbang, siapa yang masih tidak konsentrasi, pulang. Dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan katakan, Gideon masih terlalu banyak 10.000 orang. Saudaraku, sudah 22.000 orang pulang, tinggal 10.000 sekarang berhadapan dengan 135.000. Pasukan tentara berkuda musuh dengan pasukan unta. Ini sebetulnya perang yang tidak seimbang. Tetapi Tuhan katakan, terlalu banyak Gideon, pasukanmu terlalu banyak. Oleh sebab itu, suruhlah pasukanmu itu turun ke air. Tuhan tidak memberikan amaran terlebih dahulu. Ada banyak di dalam firman Tuhan, jauh-jauh hari Tuhan sudah mengamarkan. Ya, seperti Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ada banyak juga jangan yang Tuhan sudah beritahukan dalam firman Tuhan. Ini adalah satu hal yang istimewa, tidak diberitahukan kepada pasukan yang 10.000 orang ini. Tetapi perintah Tuhan jelas, Gideon, suruh anak buahmu turun ke sungai. Dan Tuhan akan memberikan penilaian tersendiri. Bapak ibu saudaraku, pada waktu pasukan ini turun ke sungai, maka ada 2 kelompok yang ada pada saat itu. Ada yang minum langsung, karena sudah kehausan berhadapan dengan air yang banyak, mereka minum langsung. Tetapi ada juga yang pakai tangan, lalu mereka ambil air, lalu mereka minum. Inilah judul tersebut. Tata cara menentukan kelayakan. Kok bisa Tuhan menetapkan dalam hal ini orang yang minum dengan tangan sendirikan, dan yang minum langsung sendirikan? Lalu didapati 9.700 orang yang minum langsung. Lalu Tuhan katakan lewat Gideon, Gideon, suruh mereka pulang yang 9.700. Oh Tuhan, pasukan tinggal 300 orang. Tetapi itulah pilihan Tuhan. Tata cara yang menentukan kelayakan, dan Tuhan yang melayakan 300 orang daripada 9.700 orang itu. Bapak ibu saudaraku, ketika saya dan saudara melihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 14, bila mana kita melihat di dalam Roma pasal 14 ayat 15, firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayatnya yang ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Saya coba untuk mengkaitkan dengan peristiwa Tuhan menentukan kelayakan seseorang
ketika mereka dengan tata cara yang berbeda. Tuhan menentukan yang minum dengan tangan itu layak untuk ikut berperang di jalan Tuhan. Sementara yang 9.700 tidak layak. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di dalam Roma tadi menjelaskan tentang ada hal-hal yang membuat saya dan saudara, membuat orang lain tersandung dari soal makanan. Syukur sekarang ini kita tidak potluck lagi. Kalau sampai potluck, banyak ibu-ibu juga, dia bawa banyak makanan, tapi juga ada juga yang tidak bawa makanan yang banyak. Ada satu ketika pada waktu anak kami wisuda di Manado, diundanglah kami untuk berkhotbah di satu tempat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kami diundang ke tempat itu mulai dari hari Jumat, lalu sempat saya pergi ke dapur, saya kaget, makanan begitu banyak. Lalu saya tanya, ini ada pesta kah? Oh tidak pendeta, ini mau dibawa besok. Dan benar, pada hari Sabat besok, betapa saya dan istri kaget melihat seorang ibu membawa makanan satu mobil. Lalu saya amati, ada juga yang membawa sedikit-sedikit. Nah saudaraku, ada juga banyak ibu-ibu tersandung dalam masalah ini. Soal potluck, itu semua adalah makanan yang halal. Tetapi orang lain menjadi tersandung dengan gayamu, dengan tata caramu. Saya dan saudara, ada penilaian dari sorga. Dan ketika Tuhan menetapkan bahwa orang yang layak yaitu 300 orang. Waduh, Gideon mungkin berpikir panjang lebar. Tuhan tahu kondisinya. Gideon, kalau kamu takut, sekarang sudah malam. Sekarang kau pergi turun dengan bujangmu. Dan kamu dengar kesaksiannya. Dan benar, pada waktu Gideon mendengar apa yang disaksikan oleh tentara musuh, datang dia menyelinap tengah malam bersama dengan bujangnya. Lalu didengarlah bujang itu mengatakan begini, Gideon, kita cuma berdua, tapi nanti bagaimana dengan pasukan? Tidak apa-apa. Mereka coba menyelinap dan mereka mendengarkan bagaimana tentara musuh seorang berbicara dengan yang lain. Dia katakan, aku bermimpi. Tentara musuh ini yang bermimpi, saudaraku. Aku bermimpi, yaitu ada roti jelai terguling dari gunung, lalu menimpa perkemahan kita, dan hancur semua perkemahan itu. Saudaraku, lalu teman katakan, itu pasti Gideon itu. Itu Gideon, karena Tuhan mereka menyertai dan menyerahkan kita semua ke tangan mereka. Saudaraku, maka Gideon pun berbalik. Dia mulai atur pasukan, cuma 300 orang. Sekarang masing-masing pegang 3 alat. Ada trompet, ada buyung, ada obor. Tangan kanan pegang 1, 2, tangan kiri pegang 2, obor dan buyung. Dan dibagi 3 kelompok. Gideon memimpin 100 orang, di pasukan yang lain 100 orang, di sudut yang lain 100 orang. Lalu Gideon mengamarkan, ketika terjadi pergantian pasukan untuk berjaga, pada waktu Gideon meniup sangkakalanya, maka teman-teman yang lain yang di 2 sudut yang berbeda meniup sangkakala juga. Dan mereka memukul, memecahkan buyung yang mereka bawa. Benar saudaraku, pada malam itu juga ketika Gideon memberikan amaran meniup trompet dan 3 sudut yang lain berbunyi, maka kacau balaulah pasukan tentara-tentara Midian dan sekutunya. Mereka semua lari dan saling membunuh satu dengan yang lain. Ada peristiwa yang luar biasa. Tuhan mengendalikan segala peperangan. Dan Gideon hanya menyaksikan dengan pasukannya bagaimana tentara-tentara musuh ini mereka saling membunuh. Tetapi ada pasukan raja ini lari, 2 raja yang lari. Saudaraku, pada waktu Gideon, walaupun sudah capek semalaman, tetapi ada pasukan yang lari, ada 15.000 pasukan yang lari, tentara musuh, dia mulai mengejar. Bila mana dia sampai ke kota Sukot dalam keadaan yang letih dan lesu, dia katakan, kami ini lagi mengejar pasukan musuh, 2 raja yang lari. Mari bantu kami, berikan air minum dan roti. Maka tua-tua pada waktu itu mengatakan, loh, apa raja itu kalian sudah tangkap? Saudaraku,
hati-hati menjadi pemimpin di dalam satu kapasitas sebagai pemimpin. Mereka adalah tua-tua yang ada di kota Sukot. Mereka melihat dengan kondisi bahwa mereka adalah pemimpin, sementara yang datang adalah Gideon yang tidak terkenal. Maka mereka mengeluarkan perkataan. Mereka mencoba untuk menggagalkan semangatnya. Saudaraku, sekarang Gideon katakan, kalau sampai aku bawa oleh karena kekuatan Tuhan, musuh-musuh itu saya bawa ke sini, aku bawa kaktus padang gurun, kupukul kalian semua. Saudaraku, ini adalah gagah perkasa pahlawan yang dipilih Tuhan. Tuhan mengizinkan ini terjadi dan mengeluarkan kata-kata yang hebat dari seorang nama Gideon, oleh karena dia melawan kekerasan hati dari pemimpin-pemimpin umat di kota Sukot. Demikian juga dengan kota yang lain. Saudaraku, akhirnya ketika dia tangkap dua raja itu, dia datang, dia tangkap seorang pemuda dari Sukot. Tolong kau catat, siapa yang namanya tua-tua orang-orang yang ada di Sukot itu? 77 orang jumlahnya. Tua-tua Sukot. Mereka tahu bahwa mereka punya kapasitas sebagai pemimpin. Saudaraku, maka Gideon datang dengan penuh keselamatan dari Tuhan. Ditangkaplah 77 orang itu, lalu dipukul dengan kaktus padang gurun. Bapak Ibu kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tata cara menentukan kelayakan. Jika saya saudara makan atau minum di dalam buku 1 Korintus, biarlah saya dan saudara melakukan semua itu untuk Tuhan. Artinya, kalau saya dan saudara sekarang ini tujuannya mau pulang ke surga, tetapi rupanya di surga ada penilaian, Anda berkata-kata, hati-hati saudaraku. Entah kapasitas apa Anda berkata-kata, tetapi di surga akan memberikan penilaian. Kalau makan minum saja yang halal sekalipun, Tuhan akan menilai orang yang minum dengan tangan, minum air dengan orang yang minum langsung. Tuhan akan berikan penilaian. Saya dan saudara juga harus wanti-wanti mulai sekarang ini. Dosa apa yang saya dan saudara lakukan? Berhenti. Jangan sama dengan orang yang Sukot. Tua-tua jemaat, tua-tua kota itu. Karena mereka mengetahui bahwa kondisi mereka sebagai tua-tua pemimpin. Bapak Ibu saudaraku, ingat, saya dan saudara mau pulang ke surga. Ketika saya dan saudara bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sangat disayangkan. Apapun posisi saudara, saudara akan ditinggalkan. Sebagai kesimpulan, sebagaimana Tuhan mengangkat Gideon. Gideon adalah orang yang tidak terkenal, tetapi Tuhan tahu bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang bertanggung jawab. Dia terus mengejar musuh. Begitu juga saya dan saudara. Mungkin saya dan saudara sekarang ini sudah lelah, letih. Tetapi sebagaimana semboyan daripada gereja kita, I will go. Mari saya dan saudara pikirkan secara serius. Apapun kedudukan Anda, apapun pekerjaan saudara, sudah berapa jiwa yang saya dan saudara doakan? Sudah berapa jiwa saya dan saudara bawa kepada Yesus? Apakah jangan-jangan saya dan saudara justru ditinggalkan oleh karena melalaikan pekerjaan ini? Padahal di dalam penilaian surga, saya dan saudara adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mari mempertahankan reputasi yang dibuat oleh Tuhan buat saya dan saudara. Bapak Ibu saudaraku, Gideon dipakai Tuhan dan Gideon mengandalkan Tuhan. Maka mujizat terjadi ketika Gideon memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Walaupun pasukan musuh begitu banyak jumlahnya, tetapi dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan perlindungan. Saya dan saudara juga, mulai saat ini mari kita andalkan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan saya dan saudara melihat mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi. Bapak Ibu saudaraku, ada satu hal yang penting yang perlu saya dan saudara ingat. Status kita adalah orang-orang putra-putri yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Ada kisah yang menarik. Seorang yang namanya seorang bilioner.
seorang Amerika, tetapi dia punya harta benda yang banyak di daerah Hawaii. Seorang yang bernama Genshiko Kanamoto. Seorang ini ketika dia berjalan di tempat yang kumuh, dia dapati ada banyak keluarga-keluarga yang hidup menderita dan tidak punya rumah. Lalu dia mengajak masing-masing keluarga dikasih satu kunci di perumahan mewah dan punya rumah masing-masing satu rumah. 8, boleh dikatakan punya 8 rumah yang modelnya istana dikasih kepada orang-orang miskin. Perbuatan baik dari seorang milioner ini, tetapi tidak semua menerima dengan baik. 8 orang sangat bersuka cita, saudaraku, mereka tinggal di tempat yang mewah yang tadinya kumuh, dan dilengkapi dengan orang-orang yang bisa membantu semua kebutuhan dari orang-orang yang tinggal di rumah itu. Tetapi tetangga-tetangga sekitar mereka yang ada di Hawaii itu, mereka mulai cemberut, mereka mulai membicarakan satu yang lain. Apa-apaan ini orang-orang ini? Ini bikin jatuh gengsi, ini perumahan yang mewah. Sekarang datang orang-orang kumuh tinggal tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya dan saudara melebihi berkat yang Tuhan akan berikan, bukan rumah mewah, tetapi kerajaan surga. Tetapi ada banyak juga yang akan komplain dengan saya dan saudara akan ke surga. Namun pikirkan baik-baik, surga Tuhan sudah tetapkan untuk saya dan saudara terima. Biarlah saya dan saudara lebih serius untuk beribadah. Berhenti untuk kita memperskalakan satu dengan lain. Berhenti saya dan saudara untuk memikirkan hal-hal gengsi. Tetapi jadilah orang-orang yang rendah hati, yang mengasihi satu dengan yang lain. Kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak. Oleh karena Tuhan telah nyatakan kebenaran, Tuhan telah mengangkat Gideon menjadi pelajaran yang penting. Bagi Tuhan jumlah tidak menjadi masalah. Penderitaan sekalipun Tuhan akan kendalikan, sebagaimana Tuhan mengendalikan orang-orang Israel. Dan Tuhan melepaskan mereka secara ajaib. Tuhan, kami berdoa agar supaya di masa yang sulit seperti ini, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa melihat hal-hal yang istimewa yang Tuhan akan buat kami. Ampuni kami dari semua kesalahan, dan layakkan kami Tuhan untuk berjalan atas tuntunan sinar-Mu, dan berjalan mengandalkan Tuhan hari ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Samplan atas firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajak kita untuk menjadi seorang Gideon rohani di zaman sekarang, di mana kita mau dipakai oleh Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Jadilah Gideon modern yang luar biasa. Dan saat ini kita akan mengikuti doa syafaat, dan seperti sudah saya katakan di awal, bila mana saudara-saudara yang memiliki pokok doa silakan sampaikan. Karena saat ini Pendeta Abineno akan membawakan doa syafaat, dan semua pokok doa yang sudah masuk kita akan doakan saat ini juga. Silakan Pendeta Abineno. Kita sama-sama tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, yang telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ketika kami merasakan, menikmati, melihat akan semua berkat yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kami, maka kepadamulah kami datang memuji, memuliakan, membesarkan, dan menyembah Engkau sebagai Allah satu-satunya yang telah memberkati kami, yang telah menyiapkan jalan keselamatan bagi kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta George Sampelan. Kami membutuhkan kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati akan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini benar-benar kami mengerti
Dan dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami akan diberkati. Kami tahu bahwa semua yang kami lakukan atas firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami malam ini akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkat untuk kami, berkat untuk orang lain, dan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami di sorga, kami serahkan hamba Tuhan Pendeta Sampelan dan keluarga ke dalam tangan. Kiranya berkat-Mu turun atas keluarga hamba-Mu ini, sehingga melalui pelayanan dari keluarga hamba Tuhan ini, banyak jiwa yang dimelangkan, pelayanan akan berjalan dengan baik, dan kami menikmati berkat-berkat-Mu. Allah kami di sorga, pada malam ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon akan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami mohon agar Tuhan boleh mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami, agar berkat-berkat yang akan kami pohonkan malam ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Allah kami di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu, untuk melayani, untuk menginjil. Kami membutuhkan akan berkat kuasa Roh Kudus hadir bagi kami. Kami membutuhkan hujan akhir yang akan menyirami dunia ini dengan adanya Roh Kudus. Dan kami pastikan bahwa kehadiran Roh Kudus atas kehidupan kami menolong kami untuk tetap setia dan berpengharapan dan siap untuk keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kami. Allah kami di sorga, pada malam ini secara khusus kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kami, masyarakat yang ada di kota Banjarmasin. Tuhan, di provinsi ini sedang ada banjir yang besar. Kami mohon agar Tuhan boleh memberkati akan setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berupaya menolong, dilakukan oleh pihak gereja untuk terjun menolong mereka yang susah. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga segala bantuan boleh cukup untuk memulihkan, untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan susah. Kami mohon agar Tuhan dapat mengendalikan cuaca, agar cuaca kembali berada dalam keadaan baik, sehingga saudara-saudara kami, masyarakat di Provinsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, boleh kembali dalam keadaan baik oleh karena berkat dan campur tangan Tuhan. Allah kami di sorga, pada kesempatan ini juga kami mohon agar kiranya Tuhan memberkati rencana pembangunan rumah sakit Palangkaraya. Rumah sakit ini sudah direncanakan untuk didirikan. Namun oleh karena banyak kendala yang terus terjadi, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, agar rencana ini boleh berjalan dengan baik. Kami rindu rumah sakit ini akan berdiri, dan pelayanan kesehatan, pelayanan penginjilan akan terlaksana melalui rumah sakit ini. Banyak jiwa yang disembuhkan, banyak jiwa yang mendapatkan pelayanan, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami di sorga, pada malam ini juga secara khusus kami berdoa untuk Hope Channel Borneo yang sedang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hamba-Mu Bapak Pesta Tarigan yang menjadi koordinator untuk Hope Channel ini, Tuhan berkati dia. Tuhan berkati tim yang sudah ada yang memberikan waktu tenaga untuk pelayanan, agar mereka terus diperlengkapi untuk terus melayani dengan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa agar alat-alat yang digunakan boleh berada dalam berkat dan lindungan Tuhan. Urapilah semua yang ada di studio ini Tuhan, agar dengan demikian semua dapat berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik. Dengan demikian pelayanan melalui Hope Channel ini akan membawa berkat bagi banyak orang. Kepujian bagi nama Tuhan. Allah kami di sorga, saat ini kami sedang berada dalam suasana yang genting oleh karena merebaknya COVID-19 yang terus menyebar di lingkungan-lingkungan kami. Allah kami yang di sorga,
Kami memohon berkat-Mu turun atas masing-masing kami, agar kami dikuatkan, diberi kesehatan, kekuatan dari sorga, agar kami dapat mampu untuk melewati kesusahan ini. Kami mohon berkat-Mu atas pemerintah yang sudah berupaya untuk mengadakan vaksin kepada mereka yang membutuhkan vaksin ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga dengan berkat ini akan mengurangi, bahkan dengan berkat-Mu Tuhan COVID ini boleh berlalu dan kami boleh berada dalam keadaan nyaman untuk terus melayani sesama kami dan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah kami di sorga, malam ini secara khusus kami datang berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kurang sehat. Bapak Pendeta Yancevina, Saudara Kifer Sampelan, Ibu Dumanau, Saudara Densi Situmorang, anak dari Ibu Jane Mamahit atau Jane Supit, Ibu Kumendong, dan Saudari Sherwin Sahan Solar. Allah kami di sorga, kami mendengar bahwa mereka sedang berada dalam keadaan kurang sehat. Masih banyak lagi saudara-saudara kami yang mengalami keadaan kurang sehat. Pada saat ini Tuhan, kami datang memohon akan berkat kesembuhan dari Tuhan. 2000 tahun yang lalu tangan-Mu yang penuh kasih dijamahkan kepada mereka yang sakit dan kemudian mereka mengalami kesembuhan. Maka pada saat ini Tuhan, kami mohon agar berkat-Mu turun dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan, bahkan siapa saja yang sakit, agar mereka boleh mengalami kesembuhan dan kembali beraktivitas sebagaimana yang kami rindukan. Allah kami di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena Engkau sudah memberkati kami. Kami juga menyerahkan akan pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi presiden sampai ke tingkat yang terendah yaitu para RT. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka sehingga dengan kebijaksanaan dari sorga, maka pemerintah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat sejahtera. Kami bebas untuk menikmati ibadah dan terus berbakti dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah kami di sorga, berkati kami dalam pelayanan kami. Berkati kami dalam penyampaian akan Injil kebenaran ini ke seluruh dunia. Kami rindu banyak orang yang mengenal kebenaran ini dan siap untuk diselamatkan. Allah kami di sorga, terima kasih Tuhan Engkau telah mendengar doa kami. Biarlah berkat-Mu akan turun atas kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Bineno untuk doanya. Dan saat ini kita akan menutup ibadah malam permintaan doa kita dengan bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 428. Nomor 428, Taman Tempat Berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Taman itu amatlah indah. Sana Tuhan hadir takkan jamu. Itu taman tempat berdoa. Taman yang amat indah tempat berdoa. Taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu. Masuk taman tempat berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Engkau dipanggilnya ke sana. Disediakannya
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur berterima kasih Tuhan telah memberkati kami semua di dalam ibadah ini. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang ajaib senantiasa menghadapkan wajahnya yang kudus dan menyinari setiap langkah kehidupanmu, serta damai sejahtera yang tersedia di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, persekutuan yang kekal dengan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua sampai hari Maranatha Engkau datang. Kami semua diangkat masuk di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Dan kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada malam hari ini. Dan informasi untuk kita semuanya, Hope Channel Borneo akan tetap menyiarkan ibadah kita di hari Jumat atau malam Vesper di pukul 19.30 WITA. Dan juga di ibadah Sabat pagi di pukul 9 pagi WITA. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.